Tolong salah satu untuk memimpin doa. Mas Satria, silakan. Ini keluarga siap gerak. Menurut kabar dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa diharapkan pembelajaran hari ini berjalan lancar dan memperoleh manfaat bagi kita semua. Amin. Oke, anak-anak, hari ini absen dulu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Oke, Ahmad Dhani ada. Oke. Terus Ananda Saputra. Oke. Adra. Oke. Diki Nuryana. Oke. Duta. Oke, alhamdulillah. Faisal ada. Alhamdulillah. Fabian. Alhamdulillah ada. Iqbal. Ada, oke. Muhammad Fareno Suryanto. Alhamdulillah hadir. Oke Mitra. Alhamdulillah. Randy Dwi Rahmanto ada. Oke. Ridho Prasetya ada. Oke. Rizal Oka Gunawan. Oke. Rohmat Saputra. Oke. Satria Dila. Oke. Surya Adi. Alhamdulillah. Ubed. Ada. Lanjut Wahyu Aji. Oke. Lanjut Milo Tegar. Oke. Yang terakhir Julius Danang Setiawan. Oke. Alhamdulillah semuanya hadir dalam pertemuan hari ini. Kalian berarti dalam keadaan sehat. Sebelum kita lanjutkan, mari kita pupuk rasa nasionalisme kita. Oke ya. Nanti minta tolong semuanya berdiri. Kita nyanyikan lagu Bangun Pemuda di silakan berdiri semua. Pemuda Indonesia, jangan maju musik singkat untuk negara. Masa yang akan datang, kewajiban mula menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Terima kasih. Silakan boleh teman ibunya. Dengan kita menyanyikan lagu Bangun Pemuda, maka semangat kita sebagai pemuda dan pemudi apa? Menggelora, ya. Nah, maka dari itu Anda ketika belajar pun harus juga apa? Semangat, ya. Masih semangat? Katanya masih kurang fokus ini ya. Oke, kita ice breaking dulu sebentar ya, supaya kalian lebih fokus lagi. Oke, hari ini kita bermain kata kelipatan. Oke, saya berikan contoh dulu ya. Kalau Barta bilang angka 1, berarti kalian menjawab 1. Kalau saya bilang angka 2, 2. Kalau saya bilang angka 3, 3. Kalau saya bilang angka 4, 4. Angka 8, 8. Oke, paham? Paham. Oke, kita mulai ya. Fokus. Oke, sekarang saya bilang angka 1, 1. Oke, angka 2, 2. 3, 3. 4, 4. Apa 4? 4. 8? 8. Oke, 10? 10.
Oke, terima kasih. Oke, untuk pertemuan kali ini saya harapkan kalian nanti mampu mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya. Siap ya? Siap. Oke, kalau gitu silahkan kalian membentuk kelompok. Silakan. Nah, tutupannya dulu sebentar. Nah, yuk, sekarang sudah. Untuk rekan meetingnya sudah ya? Sudah, bahas masing-masing? Sudah? Oke, bisa kita mulai untuk presentasinya. Oke, aturannya untuk presentasi kali ini, silakan nanti tiap kelompok Anda mempresentasikan hasil diskusi kalian, maksimal waktunya adalah 10 menit. Ya, silakan atur sendiri waktunya. Bagaimana? Ya, waktu 10 menit itu silakan digunakan sebaik mungkin. Setelah nanti misalnya Bapak satu sudah presentasi di depan, Bapak satu tidak usah langsung kembali ke tempat duduknya, tapi Anda nanti melakukan tanya jawab dengan teman-temannya kelompok yang lain. Paham untuk aturannya? Oke, kita mulai. Kita acak aja ya untuk kelompoknya ya. Tidak usah upload ya. Oke, kita ada 4 kelompok. Kita acak untuk kelompok yang pertama yaitu kelompok satu aja dulu, number 1. Oke, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk yang kelompok lain silakan diperhatikan. Anda siapkan pertanyaan kalian yang sekira kalian tidak paham. Paham ya? Oke, silakan kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satria Dewan Renata. Saya Willy Kadet ya. Saya Adil Bapak Maulana. Saya Ukay Kawajani. Saya Muhammad Hanus Prianto. Sebelumnya, di sini kami akan menyampaikan ingin membacakan teks LHU di bawah ini. Kongret ikan jahe merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis kongret yang hidup di dunia. Setiap jenis kongret memiliki suara yang berbeda. Kongret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Organ itu berupa membran yang dilengkapi dengan otot-otot penggerak. Ketika otot-otot itu digerakkan, membran akan bergerak. Gerakan itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena perut kongret memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Hanya kongret jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian kongret betina. Setiap jenis kongret memiliki suara yang unik. Kongret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian betina, suara nyaring tersebut pun berguna untuk melindungi mereka dari serangga burung yang akan memangsanya. Kongret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Saat bertelur, kongret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Namun, setelah menetas, nimfa yang dihasilkan jatuh ke tanah. Mereka lalu menggali lubang sedalam 30-50 cm dan hidup dalam tanah selama 2-3 tahun.
Namun ada juga jenis tongret di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Tongret menyukai temperatur hangat 2 sampai 30 Celcius untuk tumbuh optimal. Pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Tongret termasuk jenis hewan herbivora. Tongret dewasa menghisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, tongret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Petani kerap memanfaatkan suara keras tongret sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi tongret ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Saat tongret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti jagung dan kacang. Karena musim kemarau akan segera datang. Sayangnya, perubahan iklim menyebabkan suara tongret tidak lagi teratur sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai tanda musim kemarau akan datang. Meskipun begitu, tongret masih memiliki manfaat lain, yakni dijadikan santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Berikut adalah hasil diskusi kami. Yaitu pernyataan umum. 1. Paragraf ini memberikan informasi umum tentang apa itu tongret. 2. Deskripsi bagian. Alasan. Paragraf ini memberikan informasi rinci tentang tongret. Paragraf 2 menjelaskan mengapa tongret dapat berbunyi nyaring. Paragraf 3 menjelaskan fungsi dari suara tongret bagi tongret santai. Paragraf 4 menjelaskan daur hidup tongret. Paragraf 5 menjelaskan makanan tongret. Deskripsi manfaat. Paragraf 6 ini menjelaskan manfaat tongret bagi manusia, yakni dijadikan santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Ya, sebelum saya akhiri ada yang perlu kita. Silakan. Kelompok yang lain bisa menanggapi hasil diskusi dari temanmu dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 2. Tongret termasuk jenis hewan apa? Herbivora. Oke, mungkin kelompok yang lain bisa. Oke, silakan Mas Julius. Apa yang dimaksud dengan hewan herbivora? Herbivora berarti makan tumbuhan. Oke, monggo yang lainnya. Mungkin ada lagi yang bertanya. Oke, silakan. Jelaskan kenapa paragraf 1 diberikan sebagai pernyataan umum. Karena paragraf 1 ini memberikan informasi umum tentang apa itu tongret. Oke lagi. Silakan. Mungkin dari kelompok 3 silakan bisa memberikan tanggapan terhadap kelompok 1 yang oke, silakan. Siapa yang biasa memanfaatkan hiburan tongret? Siapa yang biasa memanfaatkan? Petani. Oke. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Cukup? Oh, oke. Makasih. Silakan untuk kelompok bisa menutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini ya dari kelompok 1 ya. Luar biasa kelompok 1 sudah mengungkapkan apa? Hasil diskusi mereka tentang apa? Struktur teks dari hewan apa tadi? Deret ya. Deret ya. Oke. Sekarang mungkin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalan dulu, nama saya Randy Diramanto. Dan Mas Kusuma. Saya Ridho Prastio. Saya Wabil Nazar Arabi. Saya Ahmad Dhani. Sebelum kami membacakan hasil identifikasi teks LHO yang kami diskusikan, kami akan membacakan teks LHO tersebut yang berjudul Tonggeret. Tonggeret merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis tonggeret yang hidup di dunia ini. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang berbeda-beda. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Organ itu merupakan membran yang dilengkapi dengan otot-otot penggerak. Ketika otot-otot itu digerakkan, membran akan bergetar. Getaran itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena perut tonggeret memiliki rongga udara yang berfungsi sebagai amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Hanya tonggeret jantan yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tonggeret betina. Setiap jenis tonggeret memiliki suara yang unik. Tonggeret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian betina, suara nyaring tersebut berguna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang akan memakannya. Tonggeret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Saat bertelur, tonggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rerumputan. Namun setelah menetes, nimfa yang dihasilkan itu ke tanah. Mereka lalu menggali lubang sedalam 30 sampai 50 cm dan hidup dalam tanah selama 2-3 tahun. Namun ada juga jenis tonggeret di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Tonggeret menyukai temperatur hangat 24 sampai 30 Celcius untuk tumbuh optimal. Pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Tonggeret termasuk jenis hewan herbivora. Tonggeret dewasa menghisap sari makanan dan batang pohon menggunakan bulunya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, tonggeret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Petani kerap memanfaatkan suara keras tonggeret sebagai petanda kemarau akan datang. Bunyi tonggeret ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Saat tonggeret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti jagung dan kacang karena musim kemarau akan segera datang. Sayangnya, perubahan iklim menyebabkan suara tonggeret tidak lagi teratur sehingga tidak dapat lagi digunakan sebagai tanda musim kemarau akan datang. Meskipun begitu, tonggeret masih memiliki manfaat lain, yakni dijadikan santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Selanjutnya, kami akan membacakan hasil identifikasi kami. 1. Pernyataan umum dari paragraf 1. Alasannya adalah paragraf ini memberikan informasi umum terkait apa itu tonggeret. 2. Deskripsi bagian yang merupakan paragraf 2-5. Alasannya adalah paragraf-paragraf ini memberikan informasi rinci tentang tonggeret. Paragraf 2 menjelaskan mengapa tonggeret dapat berbunyi nyaring. Paragraf 3 menjelaskan fungsi dan suara tonggeret bagi tonggeret jantan.
Paragraf 4 menjelaskan daur hidup Tonggeran. Paragraf 5 menjelaskan makanan Tonggeran. Deskripsi manfaat nomor paragraf 6. Nah, paragraf ini menjelaskan manfaat Tonggeran bagi manusia. Sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan dari kalian? Oke, silakan diskusi. Yuk. Kelompok 3. Mohon untuk dijelaskan kembali struktur dari teks RHO tersebut pada deskripsi bagian. Saya langsung dijawab atau pertanyaan lagi dulu? Langsung dijawab saja. Oke, silakan. Paragraf-paragraf ini memberikan informasi rinci tentang Tonggeran. Paragraf 2 menjelaskan mengapa Tonggeran dapat berbunyi nyaring. Paragraf 3 menjelaskan fungsi dan suara Tonggeran bagi Tonggeran jantan. Paragraf 4 menjelaskan daur hidup Tonggeran. Paragraf 25 menjelaskan makanan Tonggeran. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya lagi, biar temanku lebih paham lagi. Ya, di paragraf 2 misalnya tadi apa? Tonggeran mampu menghasilkan suara nyaring antara memiliki timbul yang terdapat dalam perut. Oke, itu paragraf 3 tadi apa? Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian Tonggeran ke tengah. Paragraf apa? Tonggeran biasa itu diperlukan hanya selama 2-4 pekan. Oke, lanjut. Tonggeran termasuk jenis hewan dan flora. Oke, ada yang perlu ditanyakan lagi, Mas? Sudah cukup untuk jawabannya? Sudah yang kamu mau, sesuai yang kamu mau. Oke, silakan yang lain bisa menanggapi hasil diskusi dari kelompok yang di depan. Oke, silakan Mas Gue sebentar. Oke, Mas Gue dulu. Tempat hidup seperti apa yang disukai Tonggeran? Tempat hidup yang disukai Tonggeran itu seperti apa? Silakan. Mempunyai temperatur hangat. Punya temperatur hangat. Bagaimana? Oke. Sudah cukup? Sudah? Oke, silakan. Kareno. Silakan Mas Kareno. Setelah telur Tonggeran menetas, limfa yang dihasilkan jatuh ke Silakan. Ya, mungkin bisa membantu. Silakan, ada apa-apa, ayo. Ya, silakan. Yang lainnya. Setelah telur nimfa menetas, Setelah Tonggeran berzina menempelkan telurnya di cabang atau batang pohon dan rumputan. bagaimana? Bulan depan. Oke. Mungkin punya jawaban yang lain, temannya yang lain, monggo, ada apa-apa? Silakan. Ada apa-apa? Mas Randy mungkin bisa bantu temannya. Yuk, silakan. Tadi diulangi lagi pertanyaannya Mas Fareno, biar temanmu lebih paham lagi. setelah telur Tonggeran menetas, limfa yang dihasilkan jatuh ke Satu ke tanah. Itu kemana? Tanah. Oke, betul. Sudah? Oke, Mas Bilo, tadi mau memberikan pertanyaan? Sudah. Yang lainnya? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sudah? Sudah ada? Sudah? Oke, silakan bisa ditutup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pak Jaja, Pak. Iya, ya. Pak nanti yang terakhir tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Empat yang terakhir yang terbaik. Oke, yuk. Silakan kelompok. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami bertiga yang beranggota, saya pribadi, anak desa Pratama. Faisal di Pratama. Saya Rahmat Saputra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang
mengidentifikasi struktur teks LHO yang berjudul Kongret. Kongret merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis kongret yang punya. Setiap jenis kongret memiliki suara yang berbeda. Kongret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki tambal yang dapat dalam perut. Bagian ini berupa memberan yang dilengkapi dengan otot-otot bergerak. Ketika otot-otot itu digerakkan, memberan akan bergetar. Getaran itu yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena perut kongret memiliki rongga udara yang berfungsi seperti amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran tunggal. Hasil kongret jantan yang bersuara nyaring, mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian kongret betina. Setiap jenis kongret memiliki suara yang unik. Kongret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda. Selain itu, menarik perhatian betina, suara yang nyaring tersebut pun guna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang akan memakannya. Kongret dewasa hidup di pepohonan yang hanya selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Saat bertelur, kongret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan rumputan. Namun setelah menetas, nimfa yang dihasilkan jatuh ke tanah. Mereka lalu menggali lubang sedalam 30-50 cm dan hidup dalam tanah selama 2-3 tahun. Namun, ada juga jenis kongret di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Kongret menyukai temperatur hangat 24-300 Celcius untuk tumbuh optimal. Pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Kongret termasuk jenis hewan herbivora. Kongret dewasa mengisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, kongret mengisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Petani kerap memanfaatkan suara keras kongret sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi kongret ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat cuaca mulai panas. Saat kongret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti jagung dan kacang. Karena musim kemarau akan segera datang, sayangnya perubahan iklim menyebabkan suara kongret tidak lagi teratur sehingga tidak dapat lagi digunakan. Sebagai tanda musim kemarau akan datang, meskipun begitu, kongret masih memiliki manfaat lain, yakni dijadikan santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Berdasarkan teks yang kami identifikasi yaitu yang berjudul kongret, maka hasil identifikasi kami yaitu struktur teks LHO pernyataan umum menurut kami ada di paragraf 1. Alasan karena paragraf ini memberikan informasi umum terkait apa itu kongret. Buktinya, kongret merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Dapat deskripsi bagian ada di paragraf 2 menjelaskan mengapa kongret dapat berbunyi nyaring. Kongret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Paragraf 3 menjelaskan fungsi dari suara kongret bagi kongret jantan. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian kongret betina. Paragraf 4 menjelaskan gaul hidup kongret. Buktinya, kongret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan berdua. Paragraf 5 menjelaskan makanan kongret. Kongret termasuk jenis hewan herbivora atau pemakan tubuh. Sedangkan deskripsi manfaat ada di paragraf 6. Alasan karena paragraf ini menjelaskan manfaat kongret bagi manusia.
Buktinya, petani kerap memanfaatkan suara keras kerbau sebagai pertanda kemarau akan datang. Sebelum kami mengakhiri presentasi hari ini, adakah pertanyaan dari teman-teman? Saya Mas, Oke, silakan. mohon untuk dijelaskan ulang terkait dengan apa itu deskripsi manfaat dan kenapa pada paragraf 6 sebagai deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah bagian struktur yang berisi kesimpulan atau pemaparan menulis mengenai kegunaan, kelebihan, serta manfaat dari objek yang diobservasi. Karena pada paragraf 6 berisi manfaat dan tonggeret. Oh ya. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Bisa diulangi sekali lagi. Jangan cepat-cepat, kamu nggak paham nanti. Makanan tonggeret itu apa saja? Suruh 5, tiga 5. Daun, serangga, sari tanaman, Yang lainnya bisa bantu jawab. Cairan dari akar pohon. Satu lagi. Bukan bisa membantu yang lain tadi kan tonggeret tadi termasuk hewan apa? Herbivora. Anda tahu hewan herbivora itu apa? Pemakan tumbuhan. Dan kira-kira kalau pemakan tumbuhan itu berarti berupa apa? Tumbuhan kan? Nah, tadi sudah disebutkan satu apa? Oke, daun. Bisa karena ada di batang pohon. Yang kedua? Sari daun. Apa lagi? Cacing termasuk apa? Berarti termasuk tidak. Oke, yang lainnya yuk. Coba lagi. Ya, silakan. Sari? Saya silakan sari baterai sudah termasuk bagian dari tumbuhan. Baru berapa? Sudah 5. Oke, sudah 5 deh. Sudah? Oke, sudah 5. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, silakan. Berapa dalam tonggeret menggali lubang? Ulangi lagi, sekali lagi. Berapa dalam tonggeret menggali lubang? 30 sampai 50 cm. Oke. Ada lagi? Silakan Mas Bilo. Setiap bertelur, berapa jumlah telur yang dihasilkan oleh tonggeret? Wah. Setiap bertelur, berapa yang dihasilkan oleh tonggeret itu telurnya berapa? Mungkin di telurnya ya, telur tonggeret tadi yang ditanyakan ya. Telur tonggeret mungkin kan kita tidak bisa menebak, mungkin banyak ya. Tidak bisa kita nilai dengan angka berapa hitungnya ya. Tepatnya ya banyak ya. Oke. Ada lagi pertanyaan lagi? Siapa dulu? Ini sebentar ya, hidup dulu. Gimana? Berapa derajat Celcius tonggeret dapat berbentuk oliva? 24 sampai 300 derajat. 24 sampai 30 derajat Celcius atau 300? 300. 300 derajat Celcius.
30 itu maaf ya, 30 Celsius ya itu. Oke, Bapak. Lanjut, tadi apa? Silakan. Apa fungsi timbal dalam perut tenggeret? Fungsi timbal dalam perut tenggeret itu untuk apa? Menghasilkan suara nyaring. Itu maksudnya suara nyaring. Nah, jika timbal tenggeret itu menghasilkan suara, jelaskan mekanisme organ yang menghasilkan suara tersebut. Organ itu berupa membran yang dilengkapi dengan otot-otot penggerak. Ketika otot-otot itu digerakkan, membran akan bergerak. Oke, sudah? Mas Surya? Sebentar. Mas Surya sudah? Oke, sebentar. Ada lagi pertanyaan teman-teman sih? Lupa. Yuk, silakan. Di negara manakah tenggeret dapat digunakan lebih lama dalam hidup? Amerika Serikat. Oke. Oke, Surya, silakan Surya. Apa manfaat tenggeret bagi petani? Suara keras tenggeret sebagai pertanda kemarau yang akan datang. Petani kerap memanfaatkan suara keras. Oke, suara keras dari tenggeret dimanfaatkan petani ya sebagai petanda apa tadi? Tanda musim apa? Kemarau. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sudah terakhir, pertanyaan terakhir saja. Sudah nggak ada ya? Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, silakan minta tolong untuk. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas kepada Oke. Sekarang lanjut kelompok berikutnya. Silakan. Ya, kelompok terakhir berarti lebih semangat ya. Oke. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Surya Adi Pratawa, Yudhis Dana Setiawan, Diki Nuryana, Oki Fitra Sudarta, Kita Alwarsito. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya akan membacakan XLHO bahwa ini tenggeret yang berbahasa Latin Cicadidae merupakan serangga yang memiliki suara paling nyaring. Terdapat lebih dari 2000 jenis tenggeret yang hidup di dunia. Setiap jenis tenggeret memiliki suara yang berbeda. Tenggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Organ itu berupa membran yang dilengkapi dengan otot-otot penggerak. Ketika otot-otot digerakkan, membran akan bergerak. Karena itulah yang menghasilkan suara. Suara itu dapat semakin keras karena berpengaruh memiliki rongga udara yang seperti amfibat. Rongga ini membuat suara yang dihasilkan oleh secara bebas. Banyak tenggeret janda yang suara nyaring. Benar. Suaranya teman-teman dia bukan jelas. Mungkin maksudnya ditingkatkan lagi. Oke, siap. Caranya memperhatikan. Banyak tenggeret janda yang bersuara nyaring. Mereka mengeluarkan suara begitu keras untuk menarik perhatian tenggeret. Setiap jenis tenggeret memiliki suara yang berbeda. Itu tidak dapat sama dengan jenis yang berbeda. Selain untuk menarik perhatian betina, suara nyaring tersebut pun berguna untuk melindungi mereka dari serangan burung yang memangsa. Kemudian dewasa hidup di tubuh orang kaya selama 2-4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies bahkan cuma bertahan 3-4 hari. Saat bertelur, tenggeret betina menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang pohon dan daun hutan. Namun setelah menetas, nimfa yang dihasilkan jatuh ke tanah. Mereka lalu menggali lubang sedalam 30-50 cm dan hidup dalam tanah selama 2-3 tahun. Namun, ada sebuah jenis tenggeret di Amerika Serikat yang dapat hidup di dalam tanah hingga 17 tahun. Tenggeret menyukai temperatur hangat, yaitu 24-30 Celcius. Untuk tumbuh optimal pada kondisi itu, nimfa akan keluar dari tanah dan tumbuh menjadi dewasa. Tenggeret termasuk jenis hewan herbivora.
Tonggeret dewasa menghisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulut yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, Tonggeret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Petani kerap memanfaatkan suara keras Tonggeret sebagai pertanda kemarau akan datang. Bunyi Tonggeret ramai terdengar di penghujung musim hujan alias saat kita mulai panas. Saat Tonggeret banyak bersuara, petani akan bersiap untuk bertanam palawija seperti jagung dan kacang. Karena musim kemarau akan segera datang. Sayangnya, perubahan iklim menyebabkan suara Tonggeret tidak lagi teratur sehingga tidak dapat lagi digunakan. Sebagai tanda musim kemarau akan datang, meskipun begitu, Tonggeret masih memiliki manfaat lain, yakni menjadi santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Itu hasil identifikasi teks Al-Qur'ani. Kenyataan umum di bagian paragraf 1. Karena paragraf ini memberikan informasi umum terkait apa itu Tonggeret. Definisi bagian paragraf 2 sampai 5. Kata paragraf 2 sampai 5 memberikan informasi tentang Tonggeret. Dan berikut penjelasan dari setiap paragraf. Paragraf 2 menjelaskan mengapa Tonggeret dapat berbunyi nyaring. Tonggeret mampu menghasilkan suara nyaring lantaran memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Paragraf 3 menjelaskan fungsi dari suara Tonggeret bagi Tonggeret jantan. Tonggeret jantan mengeluarkan suara nyaring untuk menarik perhatian Tonggeret betina. Paragraf 4 menjelaskan jauh hidup Tonggeret. Tonggeret dewasa hidup di pepohonan hanya selama 2 sampai 4 pekan. Beberapa hari setelah kawin, mereka akan mati. Beberapa spesies akan cuma bertahan 3 sampai 4 hari. Paragraf 5 menjelaskan makanan Tonggeret. Tonggeret dewasa menghisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, Tonggeret menghisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Deskripsi manfaat. Paragraf 6. Paragraf 6 menjelaskan manfaat Tonggeret bagi manusia. Pernyataan umum. Dia pernyataan umum atau definisi umum isi keterangan umum atau informasi umum dari objek yang dilaporkan. Definisi umum dapat berisi nama latin, nilai, asal usul, kelas, item, dan lain-lain. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke. Saya Bu. Oke, silakan. Dari kelompok 2, Mas Randy, silakan menanyakan Apa pertanyaannya. nama lain dari Tonggeret? Tidak. Nama lain dari Tonggeret apa? Tidak? Jahe, oke. Kita kelompok 3 dulu. Yo, yang nomor 3 dulu. Yo, silakan. Tonggeret menghisap cairan apa untuk bertahan hidup? Tonggeret. Tonggeret menghisap cairan apa untuk bertahan hidup? Bisa cari makanan buat cari makanan. Enggak. Ya, jawabannya bagaimana? Mas? Menghisap sari makanan, betul atau tidak menurut kamu? Sudah puas dengan jawabannya? Oke. Yo, silakan. Tolong dijelaskan tentang pernyataan umum. Jelaskan tentang pernyataan. Pernyataan umum adalah bagian pernyataan umum atau definisi umum berisi keterangan umum atau informasi umum dari objek yang dilaporkan. Nah, pernyataan umum tadi adalah bagian dari apa? Penjelasan secara umum atau informasi dari objek yang kita amati. Ya, itu, ya Pon? Ya, yuk silakan. Bagaimanakah suara Tonggeret? Malaka. Bagaimana suara dari Tonggeret? Bukan itu pertanyaan. Oke, silakan ya serius lah. Tanyanya apa? Selain itu dimanfaatkan oleh para petani, suara nyaring Tonggeret tersebut berguna untuk apa? Jelaskan. Suaranya ulangi Mas. Selain dimanfaatkan
untuk para petani, suara nyaring pembayaran tersebut berguna untuk apa saja? Sebagai pertanda kemarau dan untuk musim bertanam apalagi. Bagaimana Pak? Kasih berbuat semuanya. Silakan. Menarik gajah atau kayak petir. Bagaimana? Sudah. Berarti suara tonggeret itu tidak hanya dijadikan sebagai apa tadi? Petanda datangnya musim kemarau, oke? Tetapi juga untuk apa? Bagi si tonggeretnya sendiri. Itu tadi kan untuk manusia. Kalau untuk si tonggeretnya sendiri untuk apa? Menarik atau mengikat lawan jenis atau tonggeret betina. Terus jangan. Ya, oh Mas Bindo, monggo. Mengapa hanya tonggeret jantan yang bersuara nyaring? Apa hanya tonggeret jantan yang bersuara nyaring? Karena tonggeret jantan memiliki timbal yang terdapat dalam perut. Terus Mas Bindo, nah, Apa perbedaan sumber pengeret di dalam tanah di Amerika Serikat dengan perbedaan tonggeret yang hidup di mana tadi? Di Amerika Serikat. Nah, dengan sama yang di dalam tanah. Tanah Amerika perbedaannya apa? Coba didiskusikan dulu sebentar. Oh, silakan. Dan diskusikan dulu baru menjawab. Karena perbedaan iklim dan perbedaan manusia. Perbedaan iklim dan umur usia. Gimana? Coba saya jawabannya. Kurang tepat. Mereka berbuat dengan jawabanmu. Mungkin bisa dilengkapi lagi. Silakan. Dilengkapi lagi biar tepat. Tadi kurang tepat. Hanya perbedaan iklim saja. Nah, berarti selain hanya iklim, jadi juga apa? Suhu. Karena suhunya kan antara negara satu dengan negara lain tetap berbeda ya. Oke. Ada lagi pertanyaan tadi? Oke, silakan. Berapa lama tonggeret dewasa hidup di pepohonan? Berapa lama tonggeret dewasa hidup di mana pepohonan? 2 sampai 4 pekan. 2 sampai 4 pekan. Oke, lagi pertanyaan lagi? Sudah siapa? Kamu, yuk silakan. Nah, ini sudah ya. Berapa lama tonggeret dewasa biasanya hidup di pepohonan? Sudah, nggak usah. Sudah. Yang lainnya. Oke, sebentar. Bikin dulu ya. Silakan. Apa dampak perubahan iklim pada tonggeret? Apa dampak adanya perubahan iklim pada tonggeret? Dampaknya apa? Ulang lagi Mas Ulangi lagi Mas Romar pertanyaannya. Apa dampak perubahan iklim pada tonggeret? Dampak perubahan iklim pada tonggeret. Hasilnya pantang lagi banyak. Menyebabkan suara tonggeret tidak teratur. Ya, oke. Oke, tadi apa? Menyebabkan suara tonggeret menjadi apa? Tidak teratur. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Mas Randy. Manfaat lain dari tonggeret. Manfaat lain dari bagi manusia atau bagi maksudnya bagi dirinya tonggeret sendiri atau bagaimana? Bagi manusia manfaatnya apa saja? bagi santapan
Rongga udara pada Tonggeret memiliki fungsi seperti rongga udara pada Tonggeret memiliki fungsi seperti Rongga udara dalam Tonggeret memiliki fungsi memiliki rongga udara yang berfungsi seperti anti-wiper untuk memperkuat suara yang dihasilkan oleh setara ringan. Oke, saya ulangi deh. Tadi fungsi rongga udara pada Tonggeret berfungsi seperti amplifier. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran apa? Timbal, ya. Timbal tadi yang punya siapa? Tonggeret Jantan apa Betina? Jantan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Monggo, silakan. Yuk, sekarang Tonggeret dijadikan penanaman dengan cara di apa? digoreng. Tonggeret dijadikan santapan dengan cara digoreng atau dibakar. Ada lagi ya, silakan pertanyaan. Yuk, silakan Mas Satya. Bukan ciri-ciri Tonggeret. Kayaknya ini Ciri-ciri Tonggeret mungkin dari bentuk fisiknya. Tadi kan ciri-ciri Tonggeret itu kalau kita mencari ternyata di bagian apa? Deskripsi apa? Bagian ya. Kalau mencari deskripsi bagian. Oke. Oke, apa lagi? Oke, bunyi pepohonan. Ya, apa lagi? telur. Ya. Oke. Ya. Ya itu. Ada lagi pertanyaan? Jadi sebentar, Satria dulu. Satria di belakang berita kelihatan. Untuk Mas Satria. Kembali ke teks RHO dari bagian pernyataan umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Di poinnya saja, kamu diminta untuk menjelaskan rukun tes LHO pada tes Tonggeret itu kan ada 3 bagian. Menjelaskan masing-masing pelan-pelan saja. Ya, biar temanmu paham lagi. Oke. Mungkin bisa berganti. Pernyataan umum atau bagian pernyataan umum atau definisi umum berisi tentang keterangan umum atau informasi umum dari objek yang dilaporkan. Pernyataan umum. Oke, Mas Satria. Pernyataan umum tadi apa? Ulangi lagi. Pernyataan umum berisi keterangan umum atau informasi umum dari objek yang dilaporkan. Jadi objek yang dilaporkan berisi. Oke, jadi informasi umum dari objek yang dilaporkan. Oke, terus apa lagi? Lanjut. Tadi kan suruh dari pernyataan umum sampai deskripsi manfaat. Nah, sekarang deskripsi bagian. Mungkin yang lainnya bisa membantu menjawab. Deskripsi bagian. Ya. Berisi bagian yang akan bagian hal yang akan dilaporkan. Ya. Biasanya berisi berupa ciri-ciri yang diamati dari objek. Deskripsi manfaat. Ya. Berisi penjelasan umum tentang manfaat objek. Oke, gimana Mas Satria? Apa kurang detail lagi untuk penjelasannya? Bagian deskripsi manfaat. Yang bagian deskripsi manfaat itu bagaimana? Mungkin bisa kamu detailkan lagi. Maksud temanmu ini mungkin kenapa di paragraf terakhir itu dikategorikan sebagai deskripsi manfaat? Bisa kamu lebih detailkan lagi? Bagian yang mana yang menunjukkan kalau itu kategori deskripsi manfaat? Ya, silakan. Deskripsi manfaat
penjelasannya Pak. Penjelasannya. Nah, Teks lebih tentang detail. teks ini. Tentang teks. Dan diskusi manfaat. Penjelasannya Pak. Penjelasan tentang manfaat. Penjelasan umum tentang manfaat dari objek. Apakah hanya manfaat saja? Dengaran. Oke, lagi. Itu gini maksudnya dari Mas Satria. Deskripsi manfaat di sini kan tidak hanya sekedar manfaat saja. Yang objek kita amati ketika kita menulis sebuah teks laporan hasil observasi kan tidak hanya hewan dan tumbuhan kan, bisa objek yang lainnya. Misalnya kalau Anda datang kemana? Ke tempat rekreasi, misalnya kalau ke pantai. Nah di situ nanti kamu jelaskan kegunaannya apa, ya kegunaan atau kelebihan dari pantai tersebut apa. Nah itulah yang dimaksud kategori sebagai apa? Deskripsi manfaat. Itu. Contoh yang lain misalnya, kalau Anda diminta membuat tes laporan hasil observasi di perpustakaan. Nah kira-kira nanti deskripsi manfaat isinya tentang apa? Kalau Anda suruh membuat tes laporan observasi tentang perpustakaan, tentang apa? Manfaat apa itu nanti? Manfaat ketika kita datang ke perpustakaan. Terus apa lagi? Ya, betul sekali itu ya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan tapi datanya setelah Mas Satria tadi. Ya, Bu. Oke, Mas Satria, Mas Randy maaf. Apa nama lain dari telur konggeret? Nama lain dari telur konggeret. Ada lagi Mas? Terima kasih. Sudah? Oke, satu masih ada yang bertanya. Bagaimana konggeret betina menempelkan telur-telurnya? Menempelkan telur-telurnya di cabang atau batang. Apa tadi? Menempelkan telur-telurnya di batang. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Mas Bilo. Silakan. Mengapa konggeret hanya bisa kawin dengan jenis yang sama? Mengapa konggeret hanya bisa kawin dengan jenis yang sama, tidak mau dengan jenis yang lainnya? Silakan apa? Tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda karena Kenceng Mas. Kurang jelas temennya dengarnya dengan suaranya yang keras. Yo. Konggeret tidak dapat kawin dengan jenis yang berbeda karena setiap jenis itu memiliki suara yang unik. Oke. Ini maksudnya gini. Dari temanmu, konggeret itu kan tidak mau kawin dengan jenis yang berbeda ya. Karena Mas konggeret itu kan memiliki suara yang unik. Kalau misalnya konggeret itu dengan jenis misalnya konggeret A, konggeret A suaranya uniknya, suaranya bunyinya A gitu ya. Kalau dia kawin dengan konggeret B, padahal B itu bunyinya B, kira-kira mau enggak dia? Enggak mau, dia inginnya dengan konggeret yang suaranya sama. Itu ya. Itu. Lambat. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Bisa silakan membantu Mas Bilo. Menambah. Menambahkan maksudnya membantu jawabannya. Ada Bapak silakan. Ya. Terus? Ya. Oke, ini ada yang menambahkan. Ini teman-teman yang membantu menjawab. Jadi tidak hanya faktor suara, tapi juga apa tadi? Keberhasilan reproduksi dan genetikanya. Itu awasan buat kalian semua. Oke? Sudah? Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Oke, silakan ditutup dulu. Sekian
sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi kan masing-masing kelompok sudah melakukan presentasi di depan, ya. Sudah bertanya antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, ya. Dari yang tidak jelas ada jadi menjadi apa? Paham, ya, dari penjelasan teman-temanmu tadi. Oke, pada dasarnya maka struktur tes LHO tadi ada berapa? 3 bagian. Oke, kita lihat ya, 3 bagian ya. Oke, kira-kira siapa yang bisa belum menyimpulkan? Saya ingin memberikan ribet, kita kasih plus untuk kelompok yang hari ini mempresentasikannya dengan luar biasa, yang menerima pertanyaan yang luar biasa. Kita kasih applause untuk kelompok 4. Kelompok luar biasa digondong dengan berbagai pertanyaan dari teman-temanmu, tapi Anda mampu untuk menjawabnya. Terima kasih. Untuk yang kelompok lain juga luar biasa, ya, sama sebenarnya. Cuma mungkin berondongan pertanyaannya lebih banyak di kelompok 4. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, saya minta tolong di antara kalian yang bisa menyimpulkan pertemuan pada hari ini. Silakan, salah satu silakan yang bisa menyimpulkan. Silakan, yuk, salah satu. Kira-kira apa yang bisa kamu simpulkan dari kegiatan pada hari ini? Silakan. Oke, salah satu silakan. Saya Bu. Oke, silakan Mas Randy. Pembelajaran hari ini menyenangkan dan Oke. bermakna. Oke. Karena kita dapat lebih mudah ketika mengidentifikasi struktur tes LHO. Oke, ini dari Mas Randy mengatakan pembelajaran hari ini sangat menyenangkan, ya, dan bermakna. Kenapa? Ya sebelumnya kita kesulitan dalam mengidentifikasi struktur tes LHO, maka lewat pembelajaran ini tadi Anda akan semakin mudah untuk mengidentifikasi struktur tes LHO. Ada lagi yang ingin memberikan refleks atau simpulan dari ini? Silakan. Siapa? Silakan. Mama saya diajak. Ya. Yang lainnya sama? Oke. Sebelum nanti kita tutup pembelajaran hari ini, Bu Anita akan memberikan evaluasi untuk Anda. Saya akan mengirim link Google Form yang wajib Anda kerjakan. Ya, saya kirim dulu ya di grupmu. Ya. Saya kirim di sampai nanti tidak tahu. Dibuka ya. Sudah ada ya? Langsung bisa. Oke, sebentar ya. Oke. Ya. Sudah, silakan Anda buka HP kalian masing-masing. Silakan dibuka HP-nya masing-masing. Sudah ada link? Sudah ada? Sudah. Silakan Anda buka link tersebut. Saya beri waktu Anda 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Silakan. 10 menit ya. Buka aja 10 menit untuk mengerjakan, untuk mengetahui seberapa tingkat ya Anda pemahaman untuk pembelajaran hari ini itu bagaimana. Silakan. Yuk, sudah bisa? Sudah bisa belum? Mas Andi sudah? Oke. Gimana ya, silakan dikerjakan. Yuk silakan 10 menit waktu Anda untuk mengerjakan. Yuk silakan 10 menit dikerjakan.
Udah 10 menit ya. Sudah ya, 10 menit. Masih ada waktu sekitar 6 menit lagi. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Nanti nilai kalian akan masuk di HP Bu Anita. Nanti akan langsung saya infokan siapa yang memperoleh nilai yang terbaik. Ya. Oke, silakan kerjakan semaksimal mungkin. Gunakan pemahaman kalian yang kalian peroleh selama pembelajaran hari ini. Ya. Silakan. Buka dulu. Bu ya. Jangan lupa ya diisi nama kelas Bu ya. Nanti kalau tidak ada nama kalian, sistem tidak akan bisa membaca pekerjaan siapa kali ini. Ya. Ya. Oke, selesaikan dulu. Masih ada waktu. Ayo, selesaikan dulu. Tunggu dulu ya, yang lainnya belum teman-temannya. Tunggu dulu. Mas Diki, sudah? Kurang berapa soal? Kurang 2 soal. Oke, Mas Satria sudah? Kurang berapa soal Mas Satria? Kurang berapa? 1. Oke. Mas Randy kurang berapa soal Mas Randy? Sudah, Bu. Sudah. Oke, tunggu temannya ya. Temannya masih ada yang belum selesai. Oke. Oke, siap. Tunggu dulu ya. Tadi Mas Diki masih kurang 2 soal. Mas Satria masih kurang 1. Ya. Tunggu sebentar. Oke, tunggu sebentar. Berdasarkan hasil pekerjaan kalian, ya, dia sudah masuk ke sini ya, nilainya ini alhamdulillah mungkin ada yang salah satu, ada yang betul semua juga ada. Tapi Anda dari berdasarkan hasil ini kalian sudah paham dengan cara mengidentifikasi struktur tes LHO, ya. Untuk nilai tertinggi, ya, berdasarkan hasil ini itu di posisinya kita kasih plus ya, nanti teman yang dapat nilai tertinggi ya. Yaitu yang pertama adalah peringkat pertama Mas Randy, kita kasih plus. Mas Randy bisa mengerjakan semuanya betul semua.
ya, supaya besok ketika di pertemuan selanjutnya Anda akan lebih cepat memahami materi teks anekdot. Oke? Saya minta tolong untuk menutup pertemuan hari ini. Silakan Mas Satria untuk berdoa. Daripada siap gerak. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Gerak, mulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.